When you found me alone, when the chaos is rising, leading the charge, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. You go to war, then I'm going with you. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilasono dari SRC Lia Minimarket. Ya, sudah lama sekali nggak upload ya karena ada beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Jadi saya kemarin sempat terpapar COVID sehingga saya harus isolasi mandiri selama 2 minggu. Tapi semua sudah berlalu dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah serius. Setelah ini saya akan mulai aktif lagi untuk membuat video YouTube di SRC Lia Minimarket lagi. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang apa kabar toko kelontong, terutama toko SRC di masa PPKM ini. Jadi seperti kita tahu, beberapa minggu yang lalu pemerintah mengeluarkan sebuah maklumatnya untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat intinya. Jadi jam-jam toko dikurangi, terus tempat makan, area wisata tutup dan segala macam. Nah, salah satu aturannya adalah jam untuk toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari itu kalau di level 4 dia harus buka maksimal jam 20.00. Nah, pertanyaannya sekarang, keadaan toko-toko ini seperti apa gitu ya. Kalau di SRC Lia Minimarket sendiri, karena di Kabupaten Nganjuk itu masih level 3, jadi kita masih bisa buka sampai jam 9 malam. Nah, terus kondisinya seperti apakah? Yang pertama kita akan bahas keadaan tokonya seperti apa. Jadi yang jelas kita banyak sekali menempelkan himbauan, terus ajakan agar semua orang, baik itu karyawan, pengunjung dan segala macam itu, sales itu wajib menggunakan masker ketika memasuki area toko. Karena apa? Takutnya barang-barang yang di sini kan bisa diakses orang. Jadi ketika mereka nggak pakai masker, terus ada droplet yang nempel di barang-barang yang ada di toko, terus terkena orang lain, kan menjadi area penyebaran virus juga. Jadi syarat utama masuk toko ini adalah pakai masker. Jadi kalau yang nggak pakai masker ya udah dilarang masuk. Mereka harus pakai masker dulu. Itu keadaan sekarang. Terus yang kedua kita akan membahas tentang perubahan barang-barang di toko. Jadi karena kondisi seperti ini, kita pun juga harus bisa membaca situasi, membaca keadaan, kira-kira barang apa yang lebih dibutuhkan masyarakat saat ini. Apakah kebutuhan primer, sekunder, atau tersier, atau apapun itu, kita harus sebagai pemilik toko itu harus pintar-pintar untuk memilah-milah mana barang yang dibutuhkan masyarakat saat ini, yang benar-benar dibutuhkan, sama kita harus menyediakan kebutuhan itu didapat dari mana. Nah, seperti kita tahu akhir-akhir ini yang merebak sekali adalah produk susu
steril kaleng bir brand itu kan susah sekali untuk dapatnya. Terus vitamin-vitamin seperti UC 1000 dan segala macam itu susah sekali untuk dapatnya. Adapun barangnya itu harganya sangat tidak masuk akal sekali, sudah sangat tinggi sekali, sehingga kita pun sebagai pedagang juga akan bingung mau jualannya seperti apa kalau harganya sekarang untuk susu brand sendiri di SRC Lia Minimarket itu jualnya 12.000. Jadi itu pun kami tidak dapat dari sales, kami harus nyari-nyari di promoan stok-stoknya di Alfamart, di Indomaret. Nanti kawan-kawan istri saya akan share bagaimana cara mendapatkan produk-produk di Indomaret, meskipun mereka ngomongnya stoknya nggak ada, tapi kita tetap bisa belanja di sana, terus dapat dengan harga murah. Nanti akan di-share sama istri saya, beliau yang lebih tahu tentang masalah itu. Balik lagi tentang kebutuhan barangnya itu didapat dari mana. Sekarang kalau dulu 80% kami dapat dari sales dan distributor, 20%-nya kami belanja sendiri. Sekarang ini kendalanya adalah sales dan distributor itu ternyata mengalami masalah juga. Banyak sales dan anggota pengiriman mereka itu terpapar COVID juga. Mereka sakit dan segala macam, sehingga banyak area-area yang tidak tercover. Terus pengirimannya juga lambat karena banyak penyekatan di perbatasan kota, sehingga pengirimannya lambat. Jadi akhirnya kondisi sekarang adalah kami 60% dari distributor, 40% kami belanja sendiri. Nah, itu didapatnya dari mana? Sebenarnya banyak sekali akses untuk kita mendapatkan barang selain dari distributor itu. Kita bisa dapat dari supply promoan Alfamart dan Indomaret, kita bisa belanja online melalui Shopee, JDID. Mereka kan buka toko online juga di marketplace itu, jadi kita bisa dapat dari mereka. Terus kita juga bisa sharing ke sesama rekan kita yang SRC di area kota tertentu. Kita bisa sharing bagaimana mereka dapat produknya dari mana, harganya berapa, gitu. Jadi sekarang keadaannya barang ya 60%, 40% dari distributor dan belanja sendiri. Kita akhirnya akan sering keluar untuk ngambilin barang-barang dari tempat lain. Terus pasti pertanyaannya, kalau saat PPKM seperti ini, toko kelontongnya ini gimana nasibnya, omsetnya bagaimana, naik atau turun nih? Kan begitu, pasti pertanyaannya seperti itu. Awal PPKM, kalau boleh saya cerita, turun. Terus kemudian saya terdeteksi positif COVID, itu pun semakin turun lagi karena orang mulai takut untuk belanja di sini gitu, karena kan biasanya berita tersebut sudah menyebar di sekeliling desa gitu ya. Tapi itu hanya bertahan 2 atau 3 hari lah, nggak sampai 5 hari. Toko sudah kembali normal, dan setelah PPKM ini ternyata ajaibnya omsetnya itu sedikit lebih baik daripada hari-hari biasa, karena orang banyak di rumah, orang nggak keluar ke kota untuk beli sesuatu, mereka akan beli di sekitar rumah mereka saja. Terus akhirnya orang-orang yang biasanya belanja bulanan ke supermarket besar di kota atau belanja di luar kota dan segala macam itu akan belanja di toko-toko tetangga mereka. Itulah kenapa analisa saya, kenapa omsetnya sedikit lebih baik daripada hari biasa. Jadi ada iklim seperti itu kelihatannya. Itu menjawab pertanyaan, nanti omsetnya bagaimana di zaman PPKM ini ya. Omsetnya alhamdulillah sedikit lebih baik daripada sebelum PPKM. Apakah itu hal disyukuri? Tentu tidak dong. Jadi kita juga ingin semuanya kembali normal, kita bisa beraktivitas normal gitu ya. Terus apa pengaruh kebijakan pemerintah
tentang PPKM ini terhadap toko kelontong seperti kita gitu. Jadi satu-satunya yang berpengaruh adalah jam buka. Ada teman saya yang di kota yang level 4, dia hanya buka sampai jam 8 malam. Tapi ternyata itu pun diikuti oleh kebiasaan masyarakatnya. Jadi masyarakatnya pun juga akan mengikuti aturan mainnya. Jadi mereka akan belanja ya sebelum jam 8 gitu, siang atau sore gitu. Jadi sebenarnya untuk kebijakan pemerintah sendiri terhadap toko itu tidak berdampak begitu signifikan sih. Karena apa? Kita jualannya itu jualan produk yang dibutuhkan orang sehari-hari. Jadi mau kita buka jam berapapun sebenarnya tetap orang cari barang itu di tempat kita karena mereka butuh. Nah, yang mereka belanjakan di sini adalah kebutuhan primer gitu. Kita akan sampai di sebenarnya apa sih yang toko kelontong harus lakukan sekarang untuk kedepannya. Kan melihat dari tren konfirmasi positif COVID di Jawa Timur terutama ya, ini secara grafik itu masih naik turun ya. Di Nganjuk sendiri itu rata-rata masih perharinya itu antara 200 sampai 300 kasus positif COVID, dan itu sangat besar sekali untuk kota sekecil Nganjuk gitu. Sehingga ya apakah di Nganjuk ini kan pemerintah kemarin sudah mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang sampai tanggal 25. Kedepannya apakah memungkinkan untuk diperpanjang lagi? Jawabannya adalah sangat mungkin sekali. Entah nanti regulasinya akan diganti atau tidak, tapi menurut saya pemerintah akan tetap berusaha untuk menekan agar kasus positif COVID ini semakin turun dengan cara ya membatasi pergerakan masyarakatnya, karena itu satu-satunya yang membuat virus ini cepat menyebar, apalagi yang varian Delta ini, karena varian Delta ini lebih mudah untuk menularkan. Oke, terus apa yang harus dilakukan toko ketika masa PPKM seperti ini, atau ketika ternyata nanti PPKM diperpanjang sampai waktu yang kita nggak tahu gitu? Yang harus dilakukan adalah seperti tadi yang saya bilang, untuk di Essential Market ini sendiri sebenarnya tidak begitu berpengaruh, tapi tidak begitu berpengaruhnya karena kami melakukan beberapa perubahan untuk beradaptasi di keadaan seperti ini. Perubahannya apa? Ya, perubahan barang yang kita jual. Jadi kebutuhan apa sih sebenarnya yang kita butuhkan sekarang, masyarakat butuhkan sekarang untuk di masa pandemi seperti ini. Jadi kalau kami akan memperbanyak peralatan kesehatan seperti ini. Jadi ketika orang masuk, orang bisa langsung tahu kami jualan masker. Maskernya banyak sekali pilihan. Jadi ini yang dijadikan barang pertama ketika orang masuk ke dalam toko. Jadi kita jualan masker. Akhirnya mereka tahu bahwa kebutuhan masker itu bisa dipenuhi ketika mereka belanja di toko kita. Yang berikutnya adalah kebutuhan untuk mendapatkan vitamin. Jadi di sini kami juga menyediakan vitamin dari berbagai macam merek. Jadi di sini ini pun di rak-rak yang depan. Jadi ketika orang masuk, mereka bisa milih banyak sekali vitamin yang tersedia di sini. Jadi mereka bisa mendapatkan vitamin yang mereka butuhkan. Nah, ini di sini banyak sekali pilihan vitamin kita sediakan. Jadi mereka tidak terpatok hanya kalau pengen vitamin C ya UC 1000, enggak. Mereka punya banyak sekali pilihan, ada Redoxon, Vatigon, Enervon C, Holistiker dan segala macam. Ini yang masker tadi. Jadi kita sediakan masker. Dan kebutuhan lainnya adalah kebutuhan untuk kesehatan, karena akhir-akhir ini
orang lebih concern tentang kesehatan. Jadi itu kenapa susu Bir Brand kemarin sempat melonjak penjualannya, langka sampai harganya naik. Nah, sebenarnya kan kalau susu murni Bir Brand itu bisa digantikan dengan susu murni yang lain. Misalkan sarankanlah ke susu UHT dan segala macam. Nah, terus kemudian untuk UC 1000 misalkan itu kan sebenarnya bisa diarahkan ke yang lain. Seperti ini ada produk dari Hemaviton C1000, terus ada lagi produk seperti ini Oronamin C dan segala macam. Memang rasanya berbeda tapi khasiatnya kan sama. Itu yang harus kita sediakan. Kemudian untuk kebutuhan susu kita bisa mengalihkan ke susu Greenfield seperti ini atau susu Frisian Flag dan segala macam. Itu masih bisa mereka tolerir untuk kebutuhan gizi mereka. Soalnya kenapa banyak sekali orang yang masih mengiyakan mitos-mitos dan omongan-omongan isu-isu yang terkait dengan pandemi ini. Misalkan kalau minum susu Bir Brand itu untuk obat COVID seperti itu. Nah, itu banyak sekali yang masih percaya hal itu. Itu kenapa terjadi panic buying pada waktu sekarang ini. Terus produk-produk untuk hand sanitizer ini tetap harus disediakan di toko kita karena produk ini sudah gampang sekali kita dapatkan. Banyak sekali merek-merek yang sudah mengeluarkan Dettol, Nuvo, Antis, Eagle, Dettol, Konicare juga bikin. Terus ini ada Purbasari juga bikin, banyak sekali produk-produknya. Jadi kita harus sediakan juga. Jangan lupa sediakan yang ukuran travel pack, jadi bisa mudah dibawa kemana-mana. Yang lainnya yang laku adalah madu. Madu ini sangat dicari. Madu merek apapun ya sekarang itu sudah disasar oleh pembeli. Jadi siap-siap kita cari produk-produk yang seperti itu, dan itulah yang harus kita lakukan untuk kita bisa beradaptasi di masa pandemi seperti ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Sehat terus teman-teman, stay safe, layani konsumen dengan baik tanpa melupakan protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. When you found